melawai. Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Roy Suryo bersama tim TPUA hadir di gelar perkara khusus soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Roy klaim bahwa bukti baru soal tudingan ijazah palsu Jokowi. Bersama tim pembela ulama TPUA, Roy Suryo hadir dalam gelar perkara ini. Roy hadir bukan sebagai pelapor maupun terlapor, melainkan ahli yang diajukan tim TPUA. Usai diperiksa, Roy Suryo klaim punya bukti-bukti soal ijazah palsu Jokowi melalui error level analysis. Ia juga menyoroti beberapa hal dalam gelar perkara khusus ini, diantaranya tahun pelaksanaan KKN, lembar pembayaran SPP, dan formulir registrasi Jokowi. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 11-17 Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 11-15 Pronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Heri Mulyono, huruf A-nya juga masuk. Ijazah milik Joko Widodo 11-20, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja. Ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya, mencotot itu keluar, artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rizwan itu mengambil 6 perbedaan, ya, jadi luar biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming merespon soal tugas menangani persoalan Papua yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Wapres Gibran menyatakan sebagai pembantu Presiden harus siap ditempatkan dimanapun, dan Gibran saat ini masih menunggu perintah Presiden Prabowo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril mengatakan Presiden Prabowo memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk mengurusi masalah Papua. Yusril juga mengatakan Gibran bisa bekerja dari Papua untuk menangani masalah ini. Kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun, karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja, ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong membacakan nota pembelaan atau pledoi terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nota pembelaan dibacakan Tom Lembong untuk meringankan tuntutan pidana yang telah dilayangkan jaksa penuntut umum, yakni pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta subsidi 6 bulan kurungan. Dan Sobat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Jocelyn pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV.